If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Yesus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya rindu berbagi pemikiran, tentunya tidak bisa lepas atau tetap bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan, khususnya memberikan tanggapan kepada seorang tokoh yang sangat terkenal, khususnya di kalangan dari saudara-saudara kita Islam, penceramah tingkat internasional, jadi bukan lagi nasional. Dan memang akhir-akhir ini saya lihat cukup jarang diupload video terbaru di media sosial atau di YouTube ceramah dari beliau. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, atau apakah karena saya kurang mengikuti. Tokoh yang saya maksud adalah Dr. Zakir Naik. Saudaraku, di dalam setiap ceramahnya, Dr. Zakir Naik ini sering mengulas tentang doktrin dan ajaran kekristenan. Bahkan masuk kepada hal-hal yang mendasar, inti, substansi dari ajaran kekristenan itu sendiri. Dan beliau begitu percaya diri ketika membuat sebuah pernyataan tentang pengajaran kekristenan. Dan tentunya saya perlu katakan dan sampaikan kepada kita, beliau membangun rumusan doktrin pengajaran yang diyakininya, tentunya bertitik tolak dari backgroundnya sebagai orang yang bukan beragama Kristen. Sudut pandang yang dipakai tentunya adalah dari sudut pandang keyakinan dia di dalam agamanya. Nah, bertitik tolak dari keyakinan dia kepada nabi, kepada rasul, kepada kitab suci, kepada agamanya. Dari sanalah dia bertitik tolak untuk membangun sebuah doktrin ajaran berkaitan dengan ajaran-ajaran kekristenan. Jadi beliau meninjaunya dari sudut keyakinan dia, bahwa beginilah yang sebenarnya, beginilah yang seharusnya ajaran kekristenan yang benar menurut dia, bukan menurut apa yang dikatakan oleh fakta dan data Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara salah satu dari sekian banyak pernyataan beliau yang sangat bombastis, dan akan saya berikan beberapa tanggapan untuk pernyataan beliau yang memiliki nuansa menantang kepada seluruh orang Kristen. Sanggup atau mampukah membuktikan tentang apa yang beliau katakan? Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan tanggapan, mari kita menyaksikan, menyimak dan mendengarkan pernyataan Dr. Zakir Naik berikut ini. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Dr. Zakir Naik. Beliau mengatakan begini, jika ada orang Kristen manapun di dunia ini yang dapat menunjukkan satu ayat dalam Bible, maksudnya dalam Alkitab, satu pernyataan yang tidak ambigu, artinya yang tidak membingungkan, tetapi secara terang benderang, secara eksplisit, di manakah Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah Tuhan," atau di manakah Yesus pernah berkata, "Sembahlah aku." Ketika orang Kristen
sanggup dan mampu menunjukkan itu secara eksplisit dari seluruh isi Alkitab atau Bible, maka dia pun berjanji siap masuk Kristen. Saat itu juga, maksudnya saat dimana dia mengungkapkan pernyataan itu. Saudara, bagaimana kita menanggapi hal ini? Apakah memang benar di dalam Alkitab Yesus sendiri tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku"? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini secara lugas, tegas, dan tuntas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena ini Alkitab ditulis bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa India, bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Kita harus tahu konteks pola berpikir Yahudi saat itu. Karena yang menuliskan firman Tuhan ini, khususnya kitab-kitab Injil, adalah orang-orang Yahudi, bagian dari murid-murid Yesus. Saudaraku, banyak orang yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan banyak juga orang yang meragukan tidak ada ayat dalam Alkitab yang berkata, "Sembahlah aku." Itu terjadi oleh karena orang itu tidak pernah secara serius dan sungguh-sungguh membaca Alkitab secara teliti dan cermat. Jadi hanya potong-potong ayat, comot-comot ayat, demi membenarkan doktrin ajaran yang dia bangun. Termasuk Bapak kita ini, Dr. Zakir Naik, memiliki prinsip seperti itu. Tidak memiliki eksegese, penafsiran hermeneutik yang benar. Seringkali memperkosa ayat-ayat firman Tuhan itu seenak udel demi membenarkan doktrin ajaran yang dibangun. Dan saya mau kasih tahu, ini akan jelas terus-menerus nanti terlihat dari seluruh apologet-apologet yang mencoba untuk mendalami keyakinan Kristen yang paling pokok dan mendasar ini. Termasuk juga nanti pengajaran-pengajaran yang lain. Saudaraku, yang pertama, mereka tidak pernah serius memperhatikan dan mempelajari bagaimana latar belakangnya, bagaimana dengan akar katanya, akar kata Ibrani, Yunani, Aramiknya, bagaimana dengan konteksnya saat itu. Dan ini sangat penting. Seseorang yang mencoba menggali firman Tuhan dan membangun sebuah doktrin atau ajaran dari dalam firman Tuhan itu, tanpa belum melakukan eksplorasi penggalian yang mendalam, tanpa tahu konteks di mana Alkitab ini dituliskan, latar belakang tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Kalau tidak mengerti hal ini, saudaraku, kelihatannya akan begitu lancang dan ringan, tanpa beban, disertai dengan senyuman dan tertawa seolah-olah meremehkan, akan terjadi. Tapi kalau kita yang sudah mulai belajar, menggeluti, mendalami, mengeksplorasi Alkitab, kita sebetulnya sangat prihatin dan kasihan, tersenyum melihat mereka ini. Seolah-olah mereka yang paling hebat gitu. Padahal sebetulnya, saudaraku, hanya di kulit-kulitnya saja. Dan itu pun yang ditafsirkan, diartikan adalah seenak udel, semaunya, sesukanya. Tanpa ada disiplin ilmu yang ketat dalam menggali dan mengeksplorasinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, sekaligus juga menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dari pertanyaan dari Dr. Zakir Naik. Benarkah di dalam Alkitab tidak pernah ada pernyataan Yesus yang berkata, "Akulah Tuhan"? Saudaraku, maksudnya harus Yesus langsung yang berkata, "Akulah Tuhan." Baru kita orang Kristen menurut mereka sah meyakini Yesus Tuhan. Apakah harus demikian? Nah, itu dia maksudnya ya. Saudara, yang pertama perlu saya luruskan dulu istilah Tuhan. Tuhan yang dimaksud oleh Zakir Naik di sini, Tuhan yang mana dulu? Ini perlu didalami.
Karena dalam konteks mempelajari Alkitab, Yesus disebut Tuhan itu tidak otomatis artinya Allah. Tolong ini serius, perhatikan. Bapak Ibu Saudara, jangan langsung simpulkan dulu bahwa saya sesat. Bapak Ibu Saudara yang benar. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menemukan kata Tuhan dalam Alkitab dan itu merujuk kepada Yesus, jangan langsung otomatis pengertian Tuhan di situ adalah Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan salah kaprah dalam mengartikan firman Tuhan. Saya perlu sampaikan ini kepada para apologet Kristen, kepada seluruh orang Kristen dimanapun yang menyaksikan, mendengarkan ulasan ini. Yesus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Saya ulangi sekali lagi. Yesus disebut Tuhan itu tidak otomatis artinya Allah. Karena kata Tuhan di situ merujuk kepada Kurios, Lord, pemimpin, raja, penguasa. Itu pengertiannya. Bapak Ibu Saudara melotot kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, Anda sudah sesat, Anda sudah salah. Saya akan buktikan Bapak Ibu Saudara. Pernyataan saya ini yang berkata Yesus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Saya akan tunjukkan buktinya. Dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan bagian ayat yang ke-9. Bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan otomatis artinya Allah, maka kalimatnya begini. Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Tuhan yang adalah Allah. Allah membangkitkan Allah. Masuk nggak? Benarkah Allah membangkitkan Allah? Tidak benar. Jadi Yesus yang disebut Tuhan di sini tidak otomatis artinya Allah, tetapi penguasa, Kurios, Lord, dan kepenguasaan yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Ini harus clear. Saya kasih tahu, ada banyak orang Kristen salah kaprah di sini dan merasa sudah tahu sendiri, sudah yakin, sudah paten deh, tidak perlu lagi ragu dengan hal itu. Saudaraku, itu salah. Saya buktikan kembali. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Mari kita perhatikan bersama. Dikatakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan di sini otomatis artinya Allah, berarti Allah yang membangkitkan Allah. Benar nggak? Coba tolong dijawab, benar nggak? Tidak benar. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhan artinya Allah Bapa di surga membangkitkan Yesus, maksudnya di sini, dan disebut Tuhan. Jadi yang Tuhan bagi Yesus itu adalah kemanusiaannya, makhluk Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Dialah Tuhan itu. Aduh Pak Pendeta, ini kayaknya sudah mirip-mirip ini dengan Pendeta Henry Tandianta. Tidak Bapak Ibu Saudara. Saya baca lagi. Kita mau bertitik tolak dari firman Tuhan atau dari opini pemikiran kita yang selama ini salah dan keliru? Kita harus kembali ke Alkitab. Tidak mungkin Allah membangkitkan Allah kalau pengertian Tuhan di situ bagi Yesus adalah Allah. Kita harus jeli dan cermat memperhatikan dalam konteks apa dipakai kata itu supaya kita jangan salah dan menyesatkan banyak orang. Saya baca lagi untuk kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Perhatikan ayat ini. Jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti. Jadi bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan bimbang, bahwa Allah telah membuat, perhatikan kata membuat, mengangkat, menjadikan, itu bisa. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, Yesus yang disalibkan itu keilahian atau kemanusiaan? Iya, kemanusiaan yang disalibkan. 1 Petrus 3:18 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai yang ilahi. Yang ilahi tidak mungkin tunduk kepada yang fana. Paku itu akan bengkok, tidak akan mempan kepada yang kekal, kepada yang ilahi. Tapi Yesus benar-benar manusia seutuhnya, manusia sejati, manusia sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah lah yang membuat, Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Ini ayat sekaligus meruntuhkan dan merontokkan pernyataan dari almarhum Insan Mokoginta, Yahya Waloni, Munsir Situmora, Adi Hidayat, Irene Handono, dan masih banyak lagi yang lain. Ini jelas, bukan konsili Nikea Konstantinopel yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Itu keliru, aneh bin ajaib, tidak pernah ada diyakini, dipahami orang Kristen seperti itu. Tidak, saudaraku. Jelas dan tegas firman Tuhan berkata, Allah yang telah membuat Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang manusia fisik itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Kata Kristus di sini, Kristos, artinya yang diurapi, yang dikhususkan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh Bapa, mengutus Sang Firman turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dialah yang diangkat menjadi Tuhan. Dan sangat masuk akal ketika Yesus sebelum naik ke sorga dan berpisah dengan murid-muridnya berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kepada Yesus diberikan kuasa, berarti ada yang menerima, ada yang memberi. Yang menerima itu adalah Yesus. Itu Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya. Dan sebelum naik ke sorga, dia memberikan pengakuan yang jelas, eksplisit, terang benderang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus menerima kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang dimaksud di situ adalah ketuhanan. Dan yang memberikan adalah Bapa di sorga, Allah kita yang kekal. Jadi kemanusiaan Yesus yang diberikan kuasa ketuhanan. Kalau keilahiannya tidak perlu, karena sejak kekal itu tidak perlu lagi diberikan keilahian, karena sudah memang ilahi. Kemanusiaannya yang diberikan ketuhanan. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Saudara akan bertanya kepada saya, kalau begitu Pak Pendeta, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan yang Anda maksud yang mana? Yesus dalam konteks kurios atau dalam konteks theos? Itu dulu baru dikelirkan ya. Saya belum menjawab pernyataan dan tantangan dari Zakir Naik. Tapi saya meluruskan dulu istilah ini, supaya kita paham dan mengerti bahwa Yesus itu punya dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Dan itu tidak bercampur, tidak berbaur, tapi tidak bisa dipisahkan. Saudaraku, kalau bercampur berbaur, saya kasih tahu, tidak mungkin dia bisa mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Saya berharap Bapak Saudara ini clear. Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 9, di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Di dalam dia, manusia yang jasmani Yesus itu, berdiam seluruh kepenuhan keallahan.
itu menunjukkan ada natur kemanusiaan dan natur keilahian Yesus di dalam pribadi Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Ini mesti clear dan jelas. Jangan ragu-ragu dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan oleh Zulkarnain, tunjukkan kepada saya satu ayat Bible atau ayat Alkitab yang mengatakan akulah Tuhan. Setelah itu yang kedua, sembahlah aku. Kalau orang Kristen salah seorang pun di dunia ini menunjukkan satu ayat dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku, maka ini detik, ini saat, sekarang ini saya masuk Kristen. Itulah tantangan dari Dr. Zulkarnain. Bagaimana kita memberikan jawaban yang otoritatif, lugas, dan tuntas tentang hal ini? Saya berharap Bapak Saudara berkenan menyaksikan bagian yang kedua yang semakin seru dan menarik. Jangan sampai tidak nonton. Artinya silakan saksikan, simak, tonton, perhatikan, sehingga kita makin dikuatkan, diteguhkan, dicerahkan, dan makin dibekali dalam pengertian firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.